Nyatanya Omnibus Law telah mengurangi hak pesangon dari kaum buruh. Selanjutnya juga terkait dengan sistem kontrak outsourcing. Halo Sobat Progresif, kenalin aku Syarani. Kali ini aku berada di peringatan Hari Buruh Internasional 2024 yang diadakan setiap tanggal 1 Mei. Semua buruh turun aksi ke jalan dari berbagai sektor, yang mana dimulai dari titik kumpul ada yang dari Bawaslu, Duku Atas, kemudian berakhir di Bundaran HI dan juga Patung Kuda Jakarta Pusat. Mereka semuanya membawa aspirasinya masing-masing guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi para pekerja yang ada di Indonesia melalui poster, penampilan musik, maupun orasi. Buat yang penasaran, yuk ikuti cerita selengkapnya di liputan berikut. Jadi aksi May Day hari ini kan hasil kerjasama antara Dewan Pengurus Nasional Sindikasi dengan Sindikasi Jabodetabek gitu. Nah, dari Dewan Pengurus Nasional hari ini itu mengusung tema perbaikan kerja layak di industri media dan juga kreatif. Aksi di tahun ini itu melibatkan dua sindikasi wilayah yang sudah terbentuk di Jogja dan Jabodetabek dan juga 3 komite persiapan di Makassar, Surabaya, dan juga Bandung gitu. Nah, dari setiap wilayah itu membawa tuntutan masing-masing. Saya highlight beberapa hal yang menurut kami paling penting atau urgent. Yang pertama itu adalah terkait perbaikan relasi kerja, di mana masih banyak freelancer yang saat ini tidak memiliki perlindungan hukum sama sekali. Kedua adalah terkait perbaikan ruang hidup, yaitu terkait isu perkotaan, di mana ada isu terkait polusi yang sebenarnya merentankan pekerja. Pada prinsipnya begini, kalau dari Sindikasi Jabodetabek menganggap persoalan ketenaga kerjaan itu bukan cuma soal kontrak kerja, bukan cuma soal upah, bukan cuma soal jaminan sosial, tetapi ada aspek relasi kerja dan juga ada aspek ruang hidup di sana. Jadi kami memfokuskan 9 tuntutan kami kepada 2 wilayah utama itu. Kita masih relevan untuk menolak Omnibus Law beserta PP turunannya, karena sampai saat ini Omnibus Law sangat berdampak pada kita sebagai kaum buruh. Kawan-kawan yang di PHK, kemudian baik kawan-kawan dari manufaktur, kemudian dari media dan lain-lain sangat berdampak dan merasakan akibat dari Omnibus Law dan peraturan atau PP turunannya. Itu kami mendesak dari Konfederasi Kasbi, karena di kami juga ada basis driver online, yaitu Serikat Transportasi Indonesia. Kami menuntut agar kepastian kerja untuk kawan-kawan driver online itu dipastikan. Kalau tuntutan aku sih ingin mendapat upah yang setimpal lah Kak. Kita juga mendapatkan hak-hak kita kayak asuransi dan hari libur pada semestinya, hari libur tidak disuruh kerja. Hak-hak yang lain seperti kita mendapatkan cuti haid sebagai perempuan, ya cuti sakit, ya kita beneran sakit gitu loh, bukan yang dipotong gaji segala macam yang kayak gitu sih. Dalam rangka May Day Revolution, kami dari buruh tetap konsisten menuntut yaitu dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law khususnya Cipta Kerja, karena menyengsarakan buruh Indonesia. Pertama, efisiensi dipermudah. Kedua, nilai pesangon. Yang ketiga, terkait pengupahan upah kerja untuk UMP. Dan yang keempat adalah tidak adanya pengangkatan karyawan. Dengan banyaknya tuntutan yang disampaikan oleh Sindikasi Pusat maupun Jabodetabek kepada pemerintah, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengawasi tuntutan-tuntutan tersebut, Kang? Ya, kalau dari Sindikasi Jabodetabek itu sendiri fokus pada beberapa agenda ya. Yang pertama, kami akan tetap fokus pada pengorganisiran anggota atau pengorganisiran pekerja. Kedua, kami akan memulai proses riset dan advokasi yang lebih intensif. Dan yang ketiga, kami akan fokus untuk melakukan pendampingan hukum. Tentu pendampingan hukum ini adalah hal yang sifatnya eksklusif hanya kepada anggota-anggota kami. Kami ingin memastikan mereka yang mengalami pelanggaran hak ketenaga kerjaan mendapatkan hak-hak yang sepantasnya. Kita akan melakukan, selain dari aksi May Day ini, kita akan juga melakukan aksi-aksi lainnya, baik secara litigasi ataupun non-litigasi. Karena apa? Kalau tidak mengawal apa yang menjadi tuntutan kita, pemerintah tidak akan bergeming. Kami akan terus melanjutkan, pertama adalah aksi-aksi jalanan. Kedua adalah kajian-kajian. Bagaimana undang-undang ini telah menyengsarakan buruh dari Sabang sampai Merauke. Tapi dalam kali ini, aku seperti tahun-tahun sebelumnya menyuarakan bagaimana ruang kerja yang inklusif dan juga akses pekerjaan itu bisa diakses oleh semua orang dan juga bagi kawan-kawan LGBT, khususnya kawan-kawan transgender perempuan. Belum sih Kak, jadi kita baru follow aja.
sindikasi ini gitu. Jadi belum ada serikat pekerja soalnya kantorku tuh karyawannya sedikit gitu. Kayaknya belum tergabung secara spesifik ke serikat pekerja yang mana, tapi kemudian aku terafiliasi dengan beberapa kolektif yang memang juga fokus pada isu-isu buruh gitu. Gimana nih teman-teman? Udah banyak dapat insight kan dari berbagai macam cerita-cerita pekerja yang mengalami kerentanan di lapangan. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang jangan abai lagi ya terhadap kerentanan yang terjadi di sekitar lingkungan pekerjaanmu dan mulailah untuk berserikat.